Oke Sobat Otores, sekarang saya sudah berada di sirkuit Sentul Karting. Bukan karena di event balap, tapi untuk mencoba motor AP10 bikinan Al Rashid Indo Racing. Motor ini merupakan motor untuk pembibitan balap dari usia 9 sampai 16 tahun. Juga bisa digunakan latihan sebagai pembalap profesional. Karena mungkin spesifikasinya mirip-mirip seperti Line KGP atau Ovale yang sudah digunakan di pembalap-pembalap MotoGP atau balap internasional lainnya. Nah, seperti apa detail-detail dan impresi berkendaranya, juga berapa lap time-nya di sirkuit Sentul Karting. Pastikan terus videonya, dan jangan lupa pakai masker. Oke, ini persetingnya sambil duduk nih, karena agak-agak capek dan juga motornya sedikit kecil. Ini motor AP10 bikin Al Rashid dan kolaborasi bersama SND Racing. Tadi dapat 10 lap, sekitar 10 lap dengan time sekitar 1 menit 12 detik lah, karena emang tubuh sudah tidak mendukung untuk menggunakan motor sekecil ini dengan bobot 80 kg dan tinggi 168 cm. Kayaknya kalau menggunakan motor ini emang sudah tidak pas. Pasalnya, motor ini emang dibikin untuk pembalap dari usia 9 sampai 16 tahun. Ya mungkin tingginya sekitar 120 sampai 150 cm. Sekilas mengenai Al Rashid Indo Racing ini adalah pembibitan balap yang dibikin oleh kolaborasi antara Al Rashid dan juga Harlan Fadilah. Mereka pengen mencari pembalap dari usia rentang 9 sampai 16 tahun untuk berkompetisi di kancah sport. Nah, jadi ntar ada apa ya namanya? Ada seleksi untuk sekitar 24 pembalap. Mereka akan dipilih dibina langsung. Itu ada kompetisi OMR dan juga ntar ada kelas mini GP di Indonesia. Yang pemenangnya mungkin akan dipilih untuk dibina ke jenjang-jenjang motorsport yang lebih tinggi, mungkin Asia Talent Cup atau mungkin Thailand Talent Cup dan juga FIM Mini GP World Series. Karena jika dengan menggunakan motorsport, mereka akan lebih cepat untuk menuju kancah CFA Moto3 bahkan Moto3. Memang itu tujuan dari akhir ini sendiri. Jadi motor ini memang dibikin sama Rashid dan SND dengan mesin yang komposisi untuk produk lokalnya sekitar 80% lah. Karena untuk mesin dan juga pelek sama beberapa komponen dalamnya itu masih bagian dari impor yang juga dari luar negeri. Contohnya mesin dari Cina dan pelek ini dari Rapido Malaysia. Tapi komponen lainnya seperti bodi, sasis, kaliper rem, sampai knalpot, gear set dan juga ban itu merupakan produk lokal. Jadi bisa dibilang memang motor ini produk anak bangsa lah, kita bisa bangga sedikit. Jadi dengan kombinasi mesin 155 cc dan tenaga 14 dk, jadi sebenarnya motor ini emang terbilang kencang untuk pembalap 9 sampai 16 tahun. Karena emang dengan karakter bodi yang terbilang pendek, motor ini tuh kalau untuk seperti saya agak susah untuk merunduk. Tapi mungkin untuk pembalap yang tinggi 150 cm mungkin akan lebih mudah untuk melakukan manuver. Contohnya karena emang mereka punya tubuh yang lebih kecil, jadi lebih mudah untuk tuck in. Sedikit penjelasan. Yang menarik dari AP10 ini adalah di sini ada air scoop. Ada air scoop yang fungsinya seperti motor di MotoGP. Jadi lubang ini akan menyalurkan Lubang ini akan menyalurkan udara yang akan menghembus kepada radiator. Karena mesinnya ini masih didinginkan oleh angin. Nah, ini mengenai ban. Jadi depan belakang itu sama-sama punya diameter 10 inci. Cuma yang depan dengan lebar 2,5, yang belakang 3 inci. Yang unik lagi adalah ban ini menggunakan ban full slick dari Pirelli dengan merek Diablo Superbike. Bisa dibilang emang ini ban khusus untuk balap, tapi untuk balap-balap motor-motor lebih kecil. Contohnya Diablo Superbike ini digunakan untuk ovale juga. Makanya kenapa saat ini dipakai di sirkuit Sentul Karting ini terasa kalau direbahin tuh emang lebih enak. Jadi orang nggak takut geser atau nggak takut jatuh karena emang gripnya dapet banget. Untuk rem depan ini kalipernya dibikin oleh SND Racing juga. Jadi yang depan itu menggunakan kaliper 4 piston, yang belakang 2 piston. Kenapa? Karena emang tipikal untuk motor balap lebih sering menggunakan rem depan dibandingkan rem belakang. Itulah kenapa makanya rem depan itu kalipernya lebih canggih dibandingkan rem belakang. Lanjut lagi misalnya di bagian kokpit tidak ada speedometer penunjuk kecepatan atau RPM.
Karena emang mungkin saat digunakan balapan, pembalap-pembalap itu akan lebih menggunakan speedometer yang aftermarket, mungkin seperti Kyostar atau Micron. Tapi di sini sudah disediakan dudukannya. Jadi mungkin kalau misalnya mau menambah speedometer aftermarket itu pun sudah tinggal pasang aja, tidak menambah dudukan lagi. Lalu untuk bagian stang, di sini cuma ada engine cut off, hanya yang berguna untuk mematikan atau menghidupkan mesin. Tidak ada kunci, tidak ada tombol lainnya. Lalu pada bagian stang lagi, masih bagian stang nih. Di sini ada steering damper dari TDR, jadi supaya motor itu saat berkecepatan tinggi tidak bergerak liar. Jadi saat dimiringin tuh mungkin lebih stabil, stangnya tuh akan lebih mudah dikendalikan walaupun lebih kaku jadinya saat dipakai pelan. Lalu pada bagian pedal rem dan persneling ini agak unik. Karena emang ini dibikin untuk anak kecil ya, anak-anak 9-16 tahun. Jadi saat saya menggunakannya itu suka agak-agak ngelos sedikit. Karena emang kakinya terlalu lebar jadi dan duduknya kurang mundur. Jadi kayak apa ya, saat beberapa kali persneling tuh suka agak ngelos. Karena emang tapaknya terlalu kecil dan beberapa kali misgear sih emang. Dan ngerem belakang pun agak sedikit jauh. Karena emang pedalnya tuh agak sedikit ke bawah gitu. Dan segi knalpot ini juga dibikin oleh Sende Racing. Dan posisinya tuh ada di bawah jok belakang. Jadi emang kayak motor balap banget. Mungkin kalau di MotoGP itu mirip Honda RC203V yang punya Marc Marquez. Dari segi harga dibandingkan rival-rival truk sedekatnya seperti Lanka GP12 atau mungkin Ovale GPO, AP10 ini mungkin harganya lebih terjangkau. Karena pihak Air sendiri mengatakan harganya di bawah 60 juta, mungkin sekitar 58 atau 59 juta. Jadi emang dibilang jika dibanding kompetisi-kompetisi lainnya mungkin lebih terjangkau sih. Dari segi kompetisi nih, AP10 ini akan ada lomba OMR-nya. Jadi semua 24 grade akan menggunakan air AP10 dan juga emang di beberapa seri. Tahun ini mungkin dicanangkan 3 seri. Dan juga tahun depan di kejuaraan Swan Prix atau kejuaraan Indo Prix akan ada balap mini GP. Jadi AP10 ini akan dilombakan bareng sama Ovale, sama Lanka GP12 atau mungkin udah NSF100 mungkin kalau ada gitu ya. Oke, segitu review untuk di Autores hari ini tentang AP10 yang diproduksi oleh Arasit Indo Racing. Jika ada pertanyaan, taruh di kolom komentar atau di DM IG @autores1d. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dadah!